ada map coloring atau pewarnaan peta. Pewarnaan peta ini berarti kita mewarnai suatu daerah seperti di gambar 8.4. Yang diwarnai itu adalah daerahnya. Kalau tadi simpulnya, sekarang daerahnya. Nah, sama seperti simpul, ada map coloring berarti pemberian berapa warna. Kalau kalian mewarnai dengan 3, berarti 3 pewarnaan peta. Nah, pewarnaan peta sejati itu kalau daerah yang dibatasi oleh satu sisi atau daerah yang saling bertetangga itu diberi warna yang berbeda. Di sini juga ada bilangan kromatiknya, notasinya adalah CHRI, adalah banyak minimal warna yang diperlukan untuk pewarnaan peta sejati, sama seperti yang simpul tadi ya. Contohnya di 8.3. Di 8.3 itu gambarnya seperti lingkaran. Daerahnya itu diberi warna yang beda-beda. Ingat di graf planar, kalau daerah luar itu kita hitung juga sebagai daerah ya. Makanya 4 warna di situ. Ada yang garis-garis, ada yang titik-titik, ada yang bentuknya bata, terus ada titik-titik yang di luar. Jadi itu menunjukkan kalau 4 daerah. Yang luar juga harus diberi warna. Jadi seperti kalian waktu di sekolah SD, barangkali kalian ingat, kalian harus mewarnai peta, kemudian tetangga-tetangganya itu diberi warna yang beda. Nah, untuk menentukan bilangan kromatiknya, kalau kalian tidak bisa secara langsung, ya, caranya bisa menggunakan graf dualis. Graf dualis itu adalah graf primer, graf aslinya ini, peta ini, dikonversi menjadi simpul. Kita konversi menjadi simpul-simpul. Jadi di situ di gambar 8.5 grafnya itu sudah dibagi ya, bisa kita bagi menjadi 5 daerah. 5 daerah yang kita namakan F1, F2, F3, F4 dan F5. Kalau kalian kesulitan, FF ini kita jadikan dalam bentuk simpul. Jadi F1 bentuknya simpul. Kita gambar simpulnya. Ini seperti ini. Kemudian F2 kita kasih simpul. F3 kita beri simpul. F4 kita beri simpul. Dan F5 kita beri simpul. Nah, kemudian dari simpul-simpul ini sekarang kita perhatikan, kalau kita perhatikan daerahnya ya. F1 itu kan bertetangga sama F2. Berarti simpulnya itu dihubungkan. F1 bertetangga dengan F3 atau tidak? Tidak bertetangga, karena dia kan terpisah oleh F2, berarti tidak dihubungkan. F1 juga tidak bertetangga dengan F4, berarti tidak perlu dihubungkan. Sekarang F3 dan F2, daerah 2 dan 3 itu kan bertetangga, berarti mereka dihubungkan. Nah, seperti ini. F2 dihubungkan ke F4 karena mereka bertetangga. F1 itu bertetangga dengan F5. F5 itu adalah daerah luar. Daerah luarnya ya. Jadi mereka bisa dihubungkan. Kemudian F5 itu kan daerahnya muter ini sampai di luar. Dia juga bertetangga dengan F3. Berarti bisa dihubungkan seperti ini. Kemudian dia juga bertetangga dengan F4 seperti ini. Nah, grafnya ini ada di sebelah sini. Dari sini kita membuat pewarnaan simpulnya seperti di gambar 8.6. Di gambar 8.6 itu sama seperti tadi, cari simpul yang paling besar. Yang paling besar itu ada di sini. Nah, itu derajatnya 3, juga yang ada di sini. Derajatnya juga 3, karena mereka tidak saling terhubung, berarti mereka bisa diberi warna yang sama. Makanya di situ diberi warna hitam. Ya. Kalau sudah, kita cari simpul yang ini V3 ya. V1, V3 dan V4 itu sama-sama terhubung ke V2 dan V5. Tetapi mereka tidak saling terhubung, berarti mereka bisa diberi warna yang sama, yaitu di sini saya beri warna biru nomor 2. Kalau sudah, kita kembalikan lagi ke graf petanya.
Yang F5 warnanya sama seperti F2. Berarti gambarnya ada di sebelah kanan ini. F5 sama seperti F2, F1 sama seperti F3, sama seperti F4. Ini garis-garis. Itulah. Nah, ternyata ini ya akibatnya bilangan kromatik dari peta ini, yang ini ya, itu pasti sama dengan graf dualisnya. Ini namanya graf dualisnya. Begitu. Nah, kemudian ternyata ada teorema 8.1, teorema 4 warna. Kalau kalian ingin mewarnai suatu peta, sebenarnya itu hanya butuh 4 warna saja. Tidak dibutuhkan warna yang lainnya lagi. Hanya dibutuhkan 4 warna untuk menggambar peta sejati pada graf planar, tapi syaratnya grafnya harus planar. Tuh.